何なんだよ。はあ、なんであんなボロカスに言われなきゃなんないんだよ。死んだ方がいいわよ。私の仕事はあんたを見張るだけなんだよ。くそ。卑屈な顔してヘラヘラ笑ってんじゃないわよ。低能でゴミくずのクソ虫が。あの二人には小さい頃からずっといじめられてるのに、もうこんな生活嫌だよ。そこの君、え？全部聞こえていたわよ。意地悪姉妹の話。Ketika karakter utama yang sedang gibahin kedua kakak perempuannya di toko baju. Tiba-tiba ada seorang wanita yang entah dari mana mendengar gibahannya dari dalam fitting room. Wanita itu kasihan dan memanggilnya untuk masuk ke dalam fitting room. Karakter utama terkejut karena wanita misterius berambut ungu itu tidak memakai baju yang layak. Dia hanya memakai BH dan CD. Wanita itu malah menawarkan apa yang diinginkan karakter utama kepada kakak perempuannya yang membuatnya menderita. Awalnya karakter utama ingin membuat kakak perempuannya hanya berhenti menjadi tutornya dan pulang ke rumah. Tapi wanita misterius ini menanyakan kembali apa hanya itu saja yang dia inginkan. Sebenarnya karakter utama sangat benci kepada kakak perempuannya. Jadi dia ingin kakaknya membayar semua penderitaan yang dia alami selama ini. それが本音よね。で、もしその方法があるって言われたらどうする？ Kemudian wanita itu menawarkan cara balas dendam yang bisa membuatnya ketagihan. Dia memberikan kalung hipnotis. Kalung itu memiliki pemancar untuk menerima perintah kepada orang yang memakai kalungnya. Jadi dia bisa mengontrol pikiran dan tubuh orang suka-suka dia dengan alat itu. Wanita itu memberikannya secara cuma-cuma kepada karakter utama. Kalian para pecinta film biru pasti menginginkan alat ini. Ingat, alat ini tidak diperjualbelikan dan hanya ada di dalam anime saja. Karakter utama awalnya menolaknya karena mengira mungkin wanita itu adalah SPG yang sedang menjebak dan menawarkan produknya. Tetapi Johnny lelaki mana yang mampu menolak godaan wanita? 復讐したいんでしょ？その姉妹に新しい快楽を教えてあげなさい。そんな都合のいい話あるわけ。Kakak perempuannya yang berambut coklat ini bernama Serena. Dia sedang berada di kamar menjadi tutor karakter utama. Tapi seperti biasa dia tidak peduli sebagai tutornya, malah asik sendiri sambil gibahin status di media sosial. Karakter utama yang melihatnya ingin mencoba alat hipnotis itu kepadanya. どっかの誰か催眠装置。使い方は一応聞いたけど、本当に使えるのかな。セリナさん。そんな大声で笑うと集中できないんだけど。Dia mencoba menegur kakaknya karena asik main HP sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Karakter utama merasa terganggu karena itu. Tapi malah dia ditendang kakaknya yang bernama Serena ini dan dengan sengaja menjatuhkan kalung hipnotisnya. イラつくやつだな。何？なんであんたがこんなもの持ってるのよ。いや、これは人から預かったもので。やっぱり私にぴったりじゃない。これもらうわよ。いいわね。自分からつけてくれたよ。どうせ無駄だろうけどやってみるか。Tidak disangka Serena tertarik dengan kalung itu dan memakainya. Karakter utama masih pesimis apakah alat itu akan bekerja. Jadi dia segera mencobanya dan mengatakan bahwa kalung itu tidak akan bisa dilepas oleh Serena sampai karakter utama yang mengatakannya. Mendengar hal itu Serena emosi dan marah kepadanya. Sehingga dia tidak menginginkan kalung itu lagi dan ingin melepasnya. Benar saja kalung itu tidak bisa dilepas dan tangan Serena tersangkut di rambutnya sesuai perkataan karakter utama. Serena kebingungan dan panik. 本当に動けないんだ。何これ？どういうこと？ Kemudian karakter utama memberi perintah lanjutan jika kalung itu akan menjerat lehernya jika dia menentang perkataannya. Benar saja hal itu terjadi dan membuatnya tidak bisa bernafas. Serena masih kebingungan dan panik, tubuhnya tidak bisa digerakkan. もう俺に逆らえなくなったってことだよ。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。このクソバカ野郎。 Karakter utama mulai memainkan ujung buah melon milik Serena. Serena benar-benar marah. Mungkin Serena punya kepribadian buruk kepada adiknya yang merupakan karakter utama ini. Tapi dia memiliki buah melon yang amat besar. Jadi jangan pernah menyakiti orang lain, itu bisa membuat seseorang menginginkan sesuatu hal yang besar milikmu. やめろって。ようやくこの時が来たんだ。これまでの恨み晴らさせてもらうよ。 Serena mengatakan jika adiknya itu adalah pria yang menyeramkan.
karena berani menyentuh buah melon milik kakaknya. Adiknya itu pun mulai mendorong kakaknya hingga terjatuh di kasur. Dia mulai membuka bungkus buah melonnya yang besar. Serena berteriak untuk tidak menyentuh buah melonnya. Tapi karena dendam adiknya nekat ingin melahap buah melon milik Serena yang besar. Dia mulai menjilati ujung buah melonnya dengan perlahan. Serena ingin adiknya berhenti memberikan air liur di buah melonnya. Tapi adiknya tidak peduli dan mulai menggigit dan menariknya. Hal itu membuat tubuh Serena memanas dan sumur Serena mulai becek. Sangat mengejutkan Serena becek hanya karena buah melonnya dimainin adiknya. Serena menyangkal hal itu. Serena berkata jika adiknya bernama Masato terlalu berlebihan menjilati buah melonnya. Serta di sini kita baru diberitahu jika nama karakter utama adalah Masato. Ya memang nama tidak terlalu penting, yang terpenting adalah membuat becek sumur. Benar saja Serena merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Perutnya terasa panas di dalam dan kepalanya terasa pusing karena Masato. Black Mamba Masato pun menjadi berdiri dan dia mulai mengeluarkannya. Mereka harus menenangkan Black Mamba jika tidak ingin kena gigit. Serena masih judes dan dia merasa jijik dengan Black Mamba Masato yang katanya kotor. Masato ternyata ingin melakukan itu setidaknya sekali kepada kakaknya. Dia langsung menjepit dan menggosok Black Mambanya menggunakan kedua buah melon milik Serena. Serena histeris karena Masato melakukan itu sembari menyentuh ujung buah melonnya. Masato ingin Serena melahap lollipopnya sembari dijepit buah melonnya. Serena menolak hal itu karena dia merasa lollipopnya menjijikan. Tetapi Masato memaksanya, karena Masato tahu jika Serena hanya belum tahu saja jika rasanya itu enak. Benar saja sumur Serena sampai becek karena hal itu. Karena sudah tidak mampu menahannya, Masato akhirnya menyemburkan lendir yang bisa membuat bengkak 9 bulan itu ke dalam mulut Serena. Walaupun sudah diberi Masato kenikmatan, Serena tidak tahu terima kasih dan masih judes kepada adiknya. Masato pun langsung memerintahkan Serena untuk menelan semua yang dia berikan. Serena awalnya ingin menolak, tapi karena pengaruh kalung hipnotis dia jadi tidak bisa menolaknya dan menelan semuanya. Karena menyia-nyiakan makanan adalah perbuatan yang tidak baik. Serena sebenarnya ingin marah karena apa yang telah dilakukan adiknya itu. Dia ingin melaporkan tindakan Masato. Tapi ternyata Masato telah merekam kejadian itu lewat ponselnya dan dia mengancam akan menyebarkannya dan menjadikan bahan ngetap oli untuk para lelaki. Serena masih ingin memberontak ke Masato, tapi karena kalung itu dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menuruti semua perkataan Masato ke depannya. どこが家庭教師なんだよ。教える気なんて全くないくせに。来週式場の下見だってのに。婚約者は高幸さんって人だっけ？よく会ってるの？そんなのあんたに関係ないでしょ。くだらないこと言ってないで問題解きなさい。ダメだ、全く興味を引けない。どうしよう。そうだ。 Suatu hari dia ingin menjebak kakak perempuannya yang berambut pirang yang bernama Haruna. Masato menggunakan trik yang sama kepada Serena dengan meletakkan kalung itu di hadapannya. Tetapi Haruna tidak tertarik sama sekali. Haruna malah fokus dengan HP-nya karena tunangannya tidak ada kabar sama sekali ketika hari pernikahannya sudah dekat. Masato pun pergi menemui Serena untuk meminta bantuannya agar Haruna memakai kalung hipnotis itu. Karena Serena sudah memakai kalung hipnotis, dia akan menuruti semua perkataan Masato, si adik laknatnya itu. Awalnya Serena menolak untuk membantu Masato karena dia tahu jika Masato akan menikmati keindahan buah melon dan sumur milik Haruna. Tapi setelah diberi pengertian dan kasih sayang oleh Masato, akhirnya dia luluh dan menuruti semua perkataan Masato ke depannya. Maだ分かってないんだ。この間のじゃ足りなかったみたいだね。Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.